Oke, jadi setelah kita kemarin diperlihatkan tersamennya peliharaan baru si Wilde yang rupanya adalah Dream Beast Skywolf, dan setelah itu diberi nama Grady sama si Wilde. Dan kekuatan si Grady mirip-mirip dengan Wilde sendiri ya, yaitu ada di rank destruktif. Meskipun memang saat itu masih baru tersamen ya, jadi kekuatannya pun masih belum penuh, masih belum puncaknya itu. Oke, sebelum mulai seperti biasa jangan lupa like dan subscribe guys untuk support channel ini. Bisa cek juga link deskripsi traktir kopi di situ. Kita akan lanjut part 26. Semoga menghibur waktu luang kalian, and let's begin the story. Nah, setelah Wilde membawa Skywolf-nya yang diberi nama Grady ini bertemu dengan Linji, Wilde pun kemudian menjelaskan untuk menjawab pertanyaan Linji di part sebelumnya, yang dimana Linji itu bertanya kenapa Wilde ada di jalan nomor 52. Nah, Wilde kemudian menjelaskan bahwa alasan dia berada di jalan nomor 52 sebelumnya itu adalah demi si Grady ini. Kata Wilde dengan cukup bangga tentunya, karena sudah berhasil mensummon si Grady meskipun dengan bantuan si Linji. Nah, lalu setelah itu yang terpenting, Wilde kemudian meletakkan tangannya kepada si Grady untuk membuat kontrak sesegera mungkin. Karena Grady sendiri juga baru tersummon, jadi kekuatannya pun masih belum terlalu puncak-puncaknya gitu ya. Dan rupanya proses membuat kontrak tersebut sangat lancar sekali dan si Grady ini langsung kalem. Padahal Wilde ini awalnya mengira akan cukup susah untuk menjinakkan si Grady menjadi peliharaannya. Sehingga spontan Wilde pun berpikir sepertinya karena di situ ada si Mamang Linji, jadi si Grady ini atau si Skywolf ini merasakan ketakutan dan langsung kalem sampai akhirnya berhasil membuat kontrak dengan si Wilde. Tidak ada kendala sama sekali. Nah, lalu di sisi lain Linji pun mulai paham juga bahwa sepertinya Wilde datang ke jalan nomor 52 itu adalah untuk memungut si Grady ini yang mungkin aja ditinggalkan pemiliknya karena mengungsi akibat insiden ledakan yang terjadi sebelumnya. Atau mungkin memang anjing liar yang tak terurus sih, makanya dipungut oleh si Wilde di jalan nomor 52 sebelumnya. Sehingga sampai sini dengan secara kebetulan semua dugaan negatif Linji yang pada awalnya ada di kepala dia ya sebelum datang ke Wilde itu akhirnya terjawab semua, dimana Wilde join ke Bloodfist itu sebenarnya untuk ceramah gitu ya, untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anggota Bloodfist. Lalu perginya dia ke jalan nomor 52 itu adalah karena memungut si anjing ini alias si Grady. Dan semua itu termasuk kegiatan positif lah yang tidak semua orang bahkan mau melakukan kebaikan seperti itu. Alhasil Linji pun yang awalnya ingin menahan Wilde untuk tidak join Bloodfist karena sudah tua dan cukup berbahaya, di situ mulai memikirkan ulang sepertinya kalau Wilde ini ditahan-tahan malah akan membuat dia kecewa. Karena niat dia untuk berbuat baik kepada si anggota Bloodfist ini malah ditahan-tahan sama si Linji. Apalagi tadi ketika Wilde ini menarik Grady ke ruang tamunya, Wilde terlihat juga cukup kuat untuk menyeret si Grady yang ukurannya itu sekitar semeteran katanya, itu untuk datang ke Linji. Berarti tenaga si Wilde ini juga cukup kuat, masih perkasa lah ya, bukan orang tua yang lemah seperti itu. Lalu Grady sendiri juga bisa untuk menjaga Wilde kalau nanti ada apa-apa ketika beroperasi di Bloodfist. Karena ini anjing gede juga gitu ya, kalau ada orang digigit juga patah tulang atau bahkan resign dari kehidupan. Nah, jadi pada akhirnya Linji pun tidak jadi berniat menahan Wilde, lalu justru menaruh perhatian kepada si Grady yang kemudian Linji ini mengelus-ngelus dengan sangat manja gitu ya. Lalu juga sempat nyuruh Grady ini untuk salaman. Dan rupanya si Grady sendiri juga mau salaman, seperti anjing yang sudah terlatih dan cukup pintar memang. Terus pindah kaki satunya pun juga mau. Sampai Linji pun memuji si Grady ini dan mengatakan kepada Wilde bahwa ini anjing rupanya sudah sangat terlatih dan pintar lah, dan cocok untuk dijadikan peliharaan, kata Linji. Nah, sedangkan si Wilde sendiri cuma ketawa aja di situ karena ya cuma Linji doang yang mau menganggap sebuah Dream Beast Skywolf itu jadi peliharaan. Sedangkan Wilde seperti yang aku bilang di part sebelumnya ya, itu nggak berani untuk menganggap Grady ini sebagai peliharaan, tapi kepada rekan gitu ya. Lalu yang tadi ketika Linji bilang Grady ini pinter itu sebenarnya bukan pinter ya, tapi lebih kepada takut sama si Linji. Jadi ketika disuruh Linji salaman tadi ya Grady-nya langsung harus mau dong karena takut nanti takutnya diselepet sama si Mamang. Itu pikir si Wilde dalam hati yang sekaligus juga cukup kasihan dengan anjingnya tersebut. Nah, lalu Linji baru sadar juga kalau sepertinya Grady tadi diambil Wilde dari dapur. Sehingga Linji pun bertanya apakah ritual-ritualnya tadi itu adalah untuk si Grady. Tanya si Linji. Atau maksudnya itu apakah bahan-bahan ritual tadi itu atau proses ritualnya itu akhirnya dimakan sama si Grady untuk makanan si Grady. Apakah gitu ya. Nah, kemudian Wilde pun menjawab bahwa memang ritual tadi itu memang disiapkan khusus untuk si Grady.
Karena kan memang untuk summonnya si Grady gitu ya. Tapi di sisi lain itu membuat Linji makin yakin lagi kalau Wildy ini memang orang yang baik. Karena sebelum adopsi si Grady aja dia ini bikin persiapan yang ribet dan sebegitunya. Harus memakai ritual-ritual dan bahan-bahan yang ribet lah intinya. Jadi menurut Linji, Wildy ini cukup perhatian dengan peliharaannya tersebut. Nah setelah Linji bermain-main dengan Grady sebentar, dia kemudian balik lagi duduk lalu memberikan petua-petua lagi kepada Wildy bahwa katanya Bloodfish itu tidak sesimpel yang dipikirkan. Kalau kamu mau datang lebih baik bawa si Grady gitu-gitu ya. Lalu kalau nanti ada apa-apa, Linji bilang bisa hubungi si Joseph. Karena akhir-akhir ini Joseph juga lagi menginvestigasi masalah Bloodfish, kata si Linji kepada si Wildy. Nah seperti biasa nasihat-nasihat ini disalahpahami oleh si Wildy bahwa memang benar kata Linji, mungkin aja Bloodfish ini tidak selemah yang Wildy pikirkan pada awalnya. Dan ini mengacu pada insiden sebelumnya di mana dia sempat hampir dibunuh oleh Shadow Assassins. Dan saat itu Wildy punya dua dugaan. Yang pertama mungkin Shadow Assassins ini dikirim oleh antek-antek Harris atau Scarlet Cult yang mau balas dendam karena insiden Magic Mirror sebelumnya itu cukup merenggut banyak nyawa dari kedua pihak tersebut. Atau dugaan yang kedua, mungkin saja Shadow Assassins sebelumnya itu dikirim oleh Bloodfish. Yang mana mungkin mereka ini sudah tahu kalau Willy sebenarnya bukan mau join, tapi mau menyusup untuk merusak organisasi tersebut dari dalam dan menyebarkan ajaran si Linji. Bukan untuk serius mendukung si Bloodfish. Nah mungkin ada yang sadar tentang hal tersebut dan mereka mencoba membunuh Wildy dengan Shadow Assassins. Atau bahkan mungkin keduanya benar, dimana mungkin Bloodfish lah yang sebenarnya selama ini adalah organisasi besar di balik Harris dan menyetir insiden Magic Mirror sampai kekacauan kemarin. Tapi karena gagal, mereka akhirnya mau balas dendam ke Wildy. Nah kalau memang kemungkinan ini benar, kan artinya memang Bloodfish ini tidak secupu yang Wildy kira. Jadi memang benar kata si Linji disuruh untuk hati-hati. Yang tentunya perkataan Linji itu pasti ada arti di baliknya. Tapi untuk sekarang kan Wildy masih belum tahu kemungkinan yang mana yang benar. Lalu yang tadi Linji bilang kalau ada masalah hubungi Joseph aja, itu mungkin maksud Linji nanti kalau ada kekacauan, Wildy ini kasih info aja ke Secret Tower atau Joseph supaya mereka ini yang ngurus Bloodfish-nya. Jadi ibaratnya kedua organisasi ini, si Bloodfish dan si Secret Tower ini akhirnya diadu domba sama si Wildy. Sekaligus di saat yang sama ketika konflik berlangsung antara mereka berdua, siapa tahu Willy juga bisa mendapatkan info tentang siapa yang ngirim Shadow Assassins. Itu yang ditangkap oleh Wildy atas petua Linji tadi. Yang memang menurut Wildy itu sangat jenius. Satu langkah untuk mengatasi banyak masalah sekaligus. Ngurus si Bloodfish, ngurus Secret Tower, sekaligus mencari info tentang siapa yang ngirim Shadow Assassins. Jenius sekali. Nah tapi intinya Willy kemudian berterima kasih dan sebagainya atas saran si Linji tersebut. Lalu sempat masih ada juga sedikit nasihat lain yang Linji berikan seperti biasa. Tapi tidak perlu dijelaskan karena ya seperti biasa kesalah paham dan sebagainya. Sampai akhirnya Linji mengeluarkan kembali Coin of Destiny-nya. Yang rencananya itu mau dia sentil lagi, tapi sekarang berusaha dia atur supaya hasilnya yang di atas itu koin keberuntungan. Jadi ya untuk memberikan semangat aja lah kepada si Wildy. Jadi akhirnya Linji pun melempar itu koin untuk yang kedua kalinya dan hasilnya memang yang di atas itu koin keberuntungan karena memang sudah disetting seperti itu. Kemudian Linji bilang ke Wildy sepertinya rencana kali ini akan berjalan lancar. Karena yang di atas ini koin keberuntungan katanya. Yang di sisi lain tentu saja itu membuat Wildy hanya bisa melongo lagi. Karena Coin of Destiny itu kan pada dasarnya memang alat sihir yang sangat kuat. Yang menggunakannya itu harus ritual dulu, persiapan dulu dan sebagainya. Dan harusnya sekali penggunaan pun butuh item yang sangat besar. Sampai si penggunanya pun meskipun ada di tingkat supreme, pasti kondisinya akan melemah setelah menggunakan koin tersebut. Nah ini Boslin, nyentil yang pertama tadi aja udah bisa dibilang sangat hebat ya. Karena tidak ada efek samping yang berarti kepada Boslinnya sendiri. Rupanya disentil untuk yang kedua kali. Dan masih sehat walafiat setelah itu. Dan terlihat fisik si Boslin pun juga masih biasa aja saat itu. Jadi Willy pun hanya bisa tersenyum menanggapi kejadian tersebut. Dan Linji pun juga senyum-senyum doang karena dia bisa mendaratkan koin keberuntungannya ada di atas dan menganggap dia bisa memberikan semangat kepada si Wildy. Dan mereka berdua saling senyum-senyum tanpa tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Oke, plot kemudian berpindah ke Vincent yang posisinya sudah kembali ke Church of the Dome dan sekarang dia ini sedang berjalan untuk bertemu dengan Apostle ke-7 Church of the Dome.
yang bernama Vanessa. Dan saat itu Vincent membawa buku Linji atau Sun Scripture dengan banyak sekali juga pikiran-pikiran mengganggu terkait kepercayaannya tersebut, yang sampai sini mulai meragukan kepercayaan dia kepada bulan yang disembah oleh Church of the Dome. Meskipun Vincent ini juga masih tetap mengikuti aturan church-nya ya. Jadi karena kebetulan dia itu berjalan saat malam hari, dia tetap memakai penutup matanya supaya tidak bisa melihat bulan secara langsung. Karena memang larangan dari Church of the Dome. Tapi dalam hati sudah mulai ragu atas kepercayaan tersebut. Kenapa kok dia harus memakai penutup mata dan sebagainya, itu mulai diragukan lah. Nah, Vincent kemudian sampai ke gereja tempat apostol ke-7 atau Vanessa yang dideskripsikan berukuran sangat besar dengan kuba-kuba tinggi, dan di atapnya itu juga ada jendela kaca supaya cahaya bulan itu bisa masuk. Jadi cukup megah gitu ya. Nah, di Church of the Dome sendiri itu ada tingkat-tingkatnya. Dari paling atas itu ada 1 orang pope, di bawahnya ada 2 saints, lalu ada 7 apostol. Dan di bawah masing-masing apostol itu pasti ada banyak priest dan bawahan-bawahannya yang lain. Dan si Vincent ini sendiri adalah sebagai priest di bawah apostol ke-7 yang bernama Vanessa tadi. Nah, sebenarnya tugas dari apostol itu juga nggak jauh berbeda dari senormalnya priest seperti si Vincent ini, yang mereka juga bisa bertugas di lapangan seperti priest, tapi yang membuat tingkat apostol itu ada di atas priest adalah karena mereka punya kemampuan bertarung yang cukup tinggi atau bahkan sangat tinggi dibandingkan dengan priest yang biasanya itu untuk penyembuhan atau pengusiran kecil-kecilan. Nah, Vanessa sendiri dijelaskan juga matanya ditutup, dan kata Vincent punya aura yang sangat menenangkan, dan itu disebabkan oleh efek kekuatannya yang bernama Silent Domain, di mana Vanessa ini punya kemampuan untuk menonaktifkan aether di sekitar dia dan menyebabkan aether itu tidak bisa dipakai sama sekali. Makanya setelah kematian apostol ke-7 sebelumnya, Vanessa ini diangkat menjadi apostol karena kekuatan dia yang sangat menakutkan untuk pertarungan. Nah, singkat cerita, Vincent di situ menghadap ke Vanessa untuk bersaksi atas dosanya, di mana dia mengatakan kalau dia akhir-akhir ini sering merasa tidak nyaman, susah meditasi, dan yang paling penting dia sempat melihat bulan di halusinasinya katanya, yang itu merupakan dosa besar bagi seorang priest. Lalu Vanessa juga sejenak cukup terkejut, sampai sempat bertanya kembali apakah Vincent ini yakin dia melihat bulan di halusinasinya. Kemudian dijawab yakin oleh si Vincent. Tapi kemudian Vanessa hanya mengatakan kalau bulan yang dilihat Vincent itu bukan bulan yang asli katanya. Karena seorang priest kan tidak pernah melihat bulan sebelumnya, selalu ditutup matanya. Jadi yang dilihat Vincent itu adalah bulan yang palsu katanya. Jadi Vanessa berkata jangan khawatir, gak usah khawatir kalau merasa gak nyaman, pakai aja The Holy Moon Essence yang dibagikan kemarin. Pasti efeknya ini mutakhir dan bisa membantu menuntun kepada bulan gitu-gitulah. Intinya terdengar cukup memaksakan untuk Vincent ini memakai Holy Moon Essence-nya lagi. Sampai akhirnya Vincent pun pergi dari situ. Nah, meskipun terlihat Vanessa tadi ini biasa aja, tapi sebenarnya setelah kepergian Vincent, dia langsung menyuruh bawahannya untuk membawakan sebuah lilin yang sebenarnya adalah seperti alat sihir untuk memantau segala aktivitas Vincent beberapa hari terakhir. Jadi rupanya semua priest yang dibagikan Holy Moon Essence itu, semua gerak-gerik mereka sudah dimonitor melalui Holy Emblem-nya. Bukan priest doang sih, tapi semua yang punya Holy Emblem itu bisa dimonitor semua kegiatannya oleh atasan Church of the Dome. Termasuk si Vanessa ini juga punya wewenang untuk memonitor segala kegiatan si Vincent. Nah, setelah bawahan Vanessa datang membawa lilin, itu lilin dinyalakan, lalu karena terbuat dari bahan khusus katanya yang terhubung dengan Holy Emblem para bawahannya, asap putihnya itu dijelaskan bisa memperlihatkan semua kegiatan Vincent. Dari yang awalnya Vanessa ini melihat kegiatan Vincent seperti biasa di Church of the Dome yang gak terlalu penting sama sekali, sampai akhirnya Vincent ini mendapatkan telepon dari si Colin. Lalu pergi ke situ untuk mengecek si Colin yang sebenarnya di sini masih normal aja, cuma pembersihan syaiton biasa. Jadi saat itu sempat Vanessa ini menyimpulkan mungkin dia cuma overthinking. Mungkin aja Vincent ini cuma kebanyakan mengkonsumsi Holy Moon Essence, jadi tubuhnya masih belum terbiasa. Itu pikir Vanessa pada awalnya. Sampai akhirnya berujung si Vincent ini masuk ke toko Linji. Nah, baru disinilah ada kejanggalan yang terjadi. Meskipun ketika Vincent baru buka pintunya si Linji, ini Vanessa ini masih merasa normal aja ya. Tapi semakin Vincent mendekat ke arah Linji, Vanessa tuh makin merasakan kalau pria yang ada di meja tersebut atau si Linji ini bukanlah seorang manusia. Karena di pandangan Vanessa, katanya Linji itu terlihat seperti siluet hitam dengan bentuk manusia. Memang bentuknya manusia, tapi cuma siluet hitam doang. Lalu Vanessa terus melihat kegiatan Vincent yang kemudian dipaksa Linji untuk menyentuh si gargoyle dan si mawar
yang di situ Vincent sangat ketakutan ya, dan Vanessa juga tahu kalau Vincent ini butuh bantuan tapi tidak bisa meminta kepada siapapun kala itu. Namun menurut penglihatan Vanessa, sepertinya Vincent ini masih belum tahu tentang si makhluk hitam ini atau si Linji ini yang mungkin aja di penglihatan Vincent itu terlihat seperti manusia biasa. Dan saat itu menurut Vanessa, Vincent ini hanya ketakutan kepada si gargoyle dan si mawarnya aja, bukan kepada si makhluk hitam tersebut. Menurut pandangan Vanessa ya. Padahal sebenarnya Vincent kan sudah tahu tentang seberapa mengerikannya si Linji, cuman mungkin nggak disadari oleh si Vanessa. Jadi Vanessa ini nggak tahu kalau Vincent ini sudah tahu. Nah lo gimana tuh? Gitulah ya. Nah intinya setelah itu singkat cerita si makhluk hitam di pandangan Vanessa ini seperti bermanifestasi dan keluar dari rekaman masa lalu Vincent ini ke dunia nyata. Seperti tentakel yang merambat ke arah Vanessa sampai melilit tubuh dan kakinya. Lalu ada juga banyak sekali bola mata yang menatap ke arah si Vanessa. Sehingga spontan Vanessa pun menggunakan kekuatannya yang bernama Silent Domain tadi untuk menonaktifkan aether di sekitar tubuhnya. Karena dia simpulkan para tentakel ini seperti kekuatan ilusi lah. Dan setelah dia menggunakan kekuatan Silent Domain-nya tersebut, memang betul tentakel dan bola matanya ini berhenti untuk melilit si Vanessa. Cuman memang belum hilang aja. Nah, Vanessa di situ meskipun merasa cukup merinding dan masih belum berani untuk bergerak, tapi dia ini masih terus melihat Vincent yang ada di toko Linji, yang kemudian membahas suatu hal dengan si makhluk hitam ini atau si Linji ini yang entah kenapa tidak bisa dipahami oleh si Vanessa. Karena ada sesuatu yang membuat obrolan mereka itu terdistorsi atau kabur ya, sehingga Vanessa pun tidak bisa memahami obrolan mereka berdua. Tapi cukup terlihat jelas ekspresi si Vincent saat itu seperti gelisah setelah atau ketika ngobrol dengan si makhluk hitam ini. Sampai akhirnya Vincent menerima sebuah buku dari makhluk hitam tersebut. Dan ketika Vanessa menggunakan kekuatannya kembali untuk mencoba melihat judul buku tersebut, tiba-tiba para tentakel yang melilit tubuhnya tersebut menghilang dan sekaligus mematikan asap lilinnya sehingga penglihatan masa lalu Vincent pun juga menghilang. Meskipun tidak dijelaskan apakah Vanessa ini sempat membaca judul bukunya atau belum, tapi sepertinya sih belum ya, karena setelah itu Vanessa pun merasa bertanya-tanya tentang sosok si makhluk hitam ini apa. Apakah sebuah dream beast atau evil god? Lalu akhirnya memanggil salah satu bawahannya dan dia perintahkan untuk membunuh si Vincent dan membawa bukunya tersebut kepada Vanessa. Jadi memang Vanessa ini tidak bertele-tele ya untuk menyingkirkan si Vincent, karena ada kemungkinan kalau Vincent ini sudah jatuh ke tangan makhluk hitam tersebut dan menjadi antek-anteknya atau kacungnya untuk menyusup ke Church of the Dome dan melakukan sesuatu lah di dalam Church of the Dome. Makanya si Vanessa ini langsung menyuruh mengkoitkan si Vincent. Nah setelah itu Vanessa pun berjalan ke sebuah genangan air di ruangan yang sama, lalu membuat sebuah lingkaran sihir dengan jarinya, kemudian muncul gambar seorang pria tua memakai jubah emas. Dan Vanessa ini kemudian melapor kepada si pria tersebut tentang yang barusan aja dia alami. Nah lalu di sisi lain, Vincent yang baru saja keluar dari gereja si Vanessa juga masih bimbang dengan yang terjadi kala itu. Karena ketika dia mengungkapkan ketidaknyamanannya kepada Vanessa, dia itu merasa respon dari Vanessa ini cukup aneh. Karena Vanessa itu sudah terkenal bahkan jauh sebelum jadi apostol ke-7 bahwa dia itu cukup temperamen dan sering dikatakan akan balas dendam kepada siapapun hanya karena tidak suka sedikit aja. Jadi memang terkenalnya itu sangat keras lah orangnya. Harusnya ya. Jadi harusnya ketika dia mendapati kalau Vincent menemukan keanehan pada rokok Holy Moon Essence-nya dan melaporkan kepada si Vanessa, harusnya Vanessa ini menyingkirkan Vincent saat itu juga karena dianggap sangat lancang kepada ajaran Church of the Dome atau kepada produk yang direkomendasikan oleh Church of the Dome sendiri. Dan juga supaya keraguan tersebut tidak tersebar ke anggota church yang lain. Harusnya seperti itu kalau memang rokoknya ini normal-normal aja. Tapi kan anehnya tadi Vanessa tidak melakukan apa-apa dan malah menggunakan kekuatan Silent Domain-nya itu kepada Vincent untuk mempengaruhi pikiran Vincent bahwa memang tidak ada apa-apa dengan rokok tersebut. Jadi sebenarnya tadi itu si Vanessa menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi pikiran si Vincent. Tapi dengan ini kan justru artinya memang ada keanehan ya pada rokok Holy Moon Essence tersebut. Karena Vanessa pun juga berusaha untuk menutupi fakta tersebut dan mempengaruhi pikiran si Vincent. Nah namun untungnya, kenapa Vincent tidak terpengaruh atau tidak tercuci otak adalah karena buku Sun Scripture yang dia bawa sebelumnya itu berhasil menghalangi kekuatan Vanessa untuk mempengaruhi pikiran dia. Jadi sampai sini akhirnya Vincent pun tahu bahwa ada sebuah konspirasi lah ya di Church of the Dome dan berusaha ditutupi oleh si Vanessa.
Tapi karena sekarang dia masih hidup, si Vincent ini masih hidup, jadi dia merasa bahwa dia berhasil menipu Vanessa kalau dia masih loyal kepada Church of the Dome. Dan dengan dia memberitahukan ketidaknyamanannya tersebut kepada Vanessa, mungkin aja Vanessa ini sudah percaya kepada Vincent bahwa tidak ada yang aneh-aneh terkait kepercayaan Vincent kepada Church of the Dome. Padahal saat itu dia sudah sangat murtad bisa dibilang dengan terungkapnya konspirasi ini dan mempertimbangkan untuk keluar dari Church of the Dome. Namun karena memang dari kecil Vincent itu hidup di sana ya, dia masih bimbang apakah mau kabur, apakah mau mengungkapkan konspirasi ini ke yang lain atau gimana gitu ya. Masih bimbang dan malam itu Vincent memutuskan untuk kembali saja ke kamarnya dan tidur alias turu. Nah kemudian pada mimpinya, Vincent ini masuk ke dalam dream realm milik Walpurgis atau yang sekarang sudah menjadi milik Simuen ya. Dan tentunya bertemu juga dengan sosok wanita yang di pandangan Vincent ini wajah si wanita ini tidak nampak. Hanya dikatakan Vincent ini melihat seorang wanita bergaun hitam dengan miniatur matahari dan bulan melayang di atas tangannya. Tapi meskipun tidak nampak wajahnya, Vincent tetap merasa familiar dengan wanita tersebut. Ya mungkin sampai sini sudah kalian duga siapa sih wanita ini ya. Nah sedangkan miniatur matahari dan bulan yang ada di tangan wanita tersebut, Vincent merasa ada energi besar yang meluap-luap ada di sisi mataharinya, lalu energi yang tenang ada di bulannya. Dan energi yang tenang ini cukup mirip dengan yang dia rasakan di Church of the Dome. Cuman bedanya yang di Church of the Dome itu diibaratkan seperti dingin dan lembab, seperti air yang tertutup lumut-lumut sehingga terasa menjijikkan, kata si Vincent. Beda dengan energi bulan di tangan si wanita ini yang terasa sangat bersih. Nah singkatnya si wanita tersebut kemudian menyapa Vincent dengan sebutan The Chosen One atau orang yang terpilih. Akhirnya kamu datang juga katanya. Sehingga Vincent pun agak terkejut ya, karena kata orang yang terpilih ini tidak menggambarkan Vincent sama sekali. Karena dari dulu dia ini biasa-biasa aja, tidak ada prestasi yang sebegitunya. Kecuali ketika dia diberikan buku Sun Scripture oleh si Linji. Itu mungkin bisa lah dianggap kalau dia memang terpilih memiliki buku tersebut. Dan bisa dibilang The Chosen One hanya pada konteks tersebut. Lalu Vincent juga merasa kalau cara bicara si wanita ini agak kaku. Seperti dia ini baru saja belajar kalimat-kalimat tersebut dan belum cukup lama berlatih untuk melancarkan kalimatnya. Sehingga Vincent pun bertanya kepada si wanita, dia siapa, ini di mana, dan kenapa dia dipanggil ke situ. Nah kemudian si wanita pun menjawab bahwa untuk sekarang Vincent ini tidak perlu tahu dia siapa, katanya. Lalu untuk di mananya mereka ini ada di dream realm milik si wanita tersebut. Dan Vincent ini ditarik ke dream realm tersebut karena mereka punya musuh yang sama untuk diperangi, kata si wanita. Nah lalu tentunya dengan petunjuk bahwa dia tadi dipanggil Chosen One oleh si wanita ini yang mungkin ada kaitannya dengan buku Sun Scripture. Lalu katanya mereka juga punya musuh yang sama yang kebetulan juga sempat dibahas oleh Linji saat itu ya, tentang kepercayaan yang palsu. Vincent pun dengan cukup yakin menyimpulkan kalau mungkin si wanita ini adalah dewa bulan yang asli. Dan yang di tangannya tersebut adalah bulan yang asli, sedangkan yang dianggap musuh oleh si wanita ini tadi adalah bulan yang palsu tentunya, yang mungkin saja The Church of the Dome. Nah singkat cerita si wanita kemudian menyuruh Vincent ini menggunakan jiwanya atau hatinya untuk mencari tahu jawaban kenapa dia dipanggil ke situ dan untuk tujuan apa dan bagaimana cara mengatasinya. Lalu dengan instingnya, Vincent secara tidak sadar punya keinginan besar untuk meraih miniatur matahari di tangan si wanita tersebut karena cukup bersinkronisasi dengan buku Sun Scripture yang dia punya. Meskipun di situ si wanita ini sempat memperingatkan kalau Vincent ini tidak akan bisa kembali lagi setelah meraih matahari tersebut. Tapi tetap Vincent di alam bawah sadarnya tetap meraih si matahari tersebut dan dalam sekejap kekuatan dari matahari tersebut mengalir dari tangannya ke seluruh tubuhnya. Dan sampai sini Vincent merasa dia sudah menjadi matahari itu sendiri, menjadi sebuah entitas yang bisa disebut matahari dan dideskripsikan memancarkan cahaya dan energi yang tidak terbatas. Nah tapi di saat yang sama, di sisi lain seorang pria yang bernama Hyman yang diperintahkan untuk mengurus si Vincent oleh si Vanessa tadi juga sudah membuntuti Vincent sampai ke kamarnya sejak dia keluar dari gereja si Vanessa. Dan untuk jaga-jaga sebelum membunuh si Vincent, Hyman ini bersembunyi selama beberapa waktu menunggu Vincent benar-benar tertidur sambil mengeluarkan sebuah pisau yang sudah dikasih racun. Kemudian setelah Vincent benar-benar tidur dan ketika Hyman ini berusaha menusukkan pisau tersebut ke tubuh Vincent, tiba-tiba buku Sun Scripture yang ada di tangan Vincent itu menyala terang dan kemudian terbakar. Lalu entah bagaimana kekuatan bulan yang ada di tubuh Hyman pun
dideskripsikan juga ikut terbakar. Sehingga seluruh tubuh Haiman pun juga terbakar. Sehingga Haiman pun berteriak keras, menjatuhkan pisaunya ke lantai dan terbakar seperti obor yang tidak bisa padam. Seperti Ghost Rider ya, atau Human Torch di Fantastic Four. Nah tentunya setelah itu Vincent pun terbangun dan mendapati sekelilingnya ini sudah terbakar hebat. Bahkan atapnya ini sudah mulai hampir runtuh lah. Dan ada sebuah mayat di situ dengan sisa-sisa kain yang diidentifikasi oleh Vincent sepertinya milik anggota dari Apostol ke-7 yang berjaga di gereja Vanessa sebelumnya, yang mungkin mengikuti Vincent sampai ke kamarnya. Lalu tentunya terdengar kericuan di depan dan banyak orang yang berteriak mengatakan ada serangan dan sebagainya. Juga terdengar suara langkah kaki tersebut yang mendekat ke arah Vincent dengan cukup cepat. Nah karena proses kaburnya Vincent ini cukup lama ya, kalau kita lanjutin nanti takutnya kepotong jadi nggak enak. Kita akan lanjut aja di part selanjutnya yang juga akan memulai arc terciptanya sebuah kepercayaan baru yang bernama The Sun's Fate yang tentu saja dipimpin oleh si Vincent. Dan spoiler aja sedikit, nantinya Mamang Linji ini akan turun tangan secara langsung ke lapangan untuk yang pertama kalinya kalau di novel ya. Kalau di komik kan udah pernah turun tangan tuh ketika bantu keluarga si Doris diserang oleh Dream Beast cacing. Nah kalau di novel ini yang akan pertama kali turun tangan nantinya, tapi bukan bantu keluarga si Doris. Oke, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe guys untuk support channel ini. Bisa cek juga link deskripsi untuk traktir kopi di situ. Semoga video ini menghibur waktu luang kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.